mulai terlihat. Begitu lampu hijau kembali menyala, Veda tidak ragu. Ia langsung menyerang, satu persatu lawan dilewati dengan presisi yang luar biasa. Tidak brutal, tidak sembrono, tetapi sangat tegas. Dan disinilah satu momen yang benar-benar membuat komentator internasional terdiam beberapa detik. Manuver terhadap Alvaro Carpe itu bukan sekadar overtake, itu adalah manuver kelas dunia. Veda masuk dari sisi dalam tikungan dengan sudut yang sangat sempit. Motor Honda yang ia tunggangi hampir terlihat terlalu dekat dengan batas racing line. Sedikit saja ia kehilangan keseimbangan, semua bisa berakhir. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia keluar tikungan dengan traksi sempurna, dan dalam satu gerakan bersih, posisi ketiga menjadi miliknya. Tribun penonton langsung bergemuruh. Komentator bahkan sempat menaikkan nada suara mereka, karena mereka tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang spesial, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap debutan. Dan momen itu pula yang kemudian memicu berbagai perbandingan yang mulai ramai di media sosial. Nama yang disebut tentu saja tidak sembarangan, Valentino Rossi. Beberapa fans bahkan membuat kompilasi video. Mereka membandingkan manuver Veda dengan duel legendaris Rossi melawan Marc Marquez di Argentina 2015 dan beberapa duel klasik lainnya. Apakah benar gaya balapnya sama? Tentu tidak sepenuhnya. Namun ada satu kesamaan yang sulit dipungkiri, insting menyerang di tikungan. Itu adalah ciri khas pembalap dengan naluri alami. Dan naluri seperti ini tidak bisa diajarkan. Ia lahir dari keberanian, dari intuisi, dari kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap kemampuan diri sendiri. Dan Veda menunjukkan semua itu di Brazil. Tidak heran jika beberapa pengamat mulai menyebut satu istilah yang sebelumnya jarang muncul, the Indonesian Surprise. Kejutan dari Indonesia, sebuah istilah yang sebenarnya sederhana, namun maknanya sangat besar, karena selama bertahun-tahun dunia MotoGP jarang melihat pembalap Asia Tenggara benar-benar bersaing di papan depan. Beberapa nama memang pernah muncul, namun konsistensi sering menjadi masalah. Itulah sebabnya podium Veda terasa berbeda. Ia tidak sekadar finish di posisi 3, ia melakukannya dengan cara yang membuat semua orang memperhatikannya. Dan dampaknya langsung terasa di klasemen. Dengan total 27 poin, Veda kini berada tepat di jantung persaingan gelar, hanya terpaut 1 poin dari Marco Morelli. Dan memang masih cukup jauh dari Maximo Kiles yang memimpin dengan 45 poin. Namun musim masih sangat panjang. Moto3 dikenal sebagai kelas yang paling tidak terduga. Selisih poin bisa berubah drastis hanya dalam satu balapan, satu kecelakaan, satu kesalahan strategi, atau satu momen keberanian. Dan semuanya bisa berubah. Itulah sebabnya seri berikutnya di Circuit of the Americas, Texas akan menjadi sangat krusial. COTA bukan sirkuit biasa. Lintasan ini terkenal teknis, banyak tikungan cepat yang menuntut presisi tinggi. Sektor pertama bahkan sering disebut sebagai salah satu rangkaian tikungan paling sulit di kalender MotoGP. Disinilah pengalaman biasanya berbicara. Namun di sisi lain, pembalap muda yang penuh keberanian juga sering menciptakan kejutan. Dan jika melihat performa Veda sejauh ini, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa mengulang sensasi Brazil atau bahkan melangkah lebih jauh? Karena jika satu hal bisa dipastikan dari 2 seri awal musim ini, Veda bukan sekadar pembalap yang ikut meramaikan grid. Ia mulai menjadi ancaman nyata, ancaman bagi dominasi pembalap Eropa, ancaman bagi rival-rival yang sebelumnya merasa aman. Dan yang paling menarik, ancaman ini datang dari negara yang selama ini jarang diperhitungkan di MotoGP, Indonesia. Negara dengan jutaan penggemar balap motor, negara yang tribun sirkuitnya selalu penuh ketika MotoGP datang ke Mandalika. Namun selama ini, Indonesia lebih dikenal sebagai pasar besar, bukan sebagai produsen pembalap juara dunia. Sekarang situasinya mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Karena satu nama mulai terus disebut di paddock, Veda Ega Pratama. Seorang remaja 17 tahun, seorang pembalap yang baru menjalani 2 Grand Prix, namun sudah membuat dunia mulai melirik. Dan jika ia mampu kembali tampil kuat di Amerika, maka cerita ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekadar kisah podium mengejutkan, tetapi mungkin awal dari perjalanan legenda baru. Dan pertanyaan yang kini menggantung di udara semakin menarik. Apakah Brazil hanyalah pembuka cerita? Atau justru bab pertama dari sebuah kisah besar yang sedang ditulis oleh seorang anak muda Indonesia di panggung balap dunia? Satu hal yang pasti, dunia Moto3 sekarang sudah tahu satu nama, Veda Ega Pratama. Dan mereka mulai menyadari,
Indonesia mungkin saja sedang melahirkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Euforia Brazil memang belum sepenuhnya reda, namun dunia balap motor tidak pernah memberi waktu terlalu lama untuk merayakan kemenangan. Di Moto3, setiap pekan balapan adalah medan ujian baru, dan sekarang semua mata mulai tertuju pada satu tempat, Circuit of the Americas, Texas, Amerika Serikat. Sirkuit ini bukan sekadar lintasan balap biasa, ia sering disebut sebagai arena penyaring mental pembalap muda. Karena Cota tidak hanya menuntut kecepatan, ia menuntut ketahanan mental, presisi teknik, dan keberanian membaca setiap tikungan. Lintasan sepanjang lebih dari 5 km itu dipenuhi tikungan tajam, perubahan elevasi ekstrem, serta sektor cepat yang bisa membuat pembalap kehilangan kontrol dalam hitungan detik. Disinilah banyak mimpi besar pembalap muda runtuh. Dan di tempat yang sama pula, legenda-legenda besar pernah membuktikan kelasnya. Sekarang pertanyaannya mulai bergema di pedok Moto3. Apakah Veda Ega Pratama siap menghadapi ujian berikutnya? Karena setelah Brazil, situasinya berubah total. Jika sebelumnya ia dianggap sebagai pembalap rookie yang masih belajar bodiin, kini ia mulai dipandang sebagai ancaman. Dan di dunia balap, menjadi ancaman berarti satu hal. Semua orang akan mengincarmu. Rival-rivalnya kini tidak lagi melihat Veda sebagai pembalap yang bisa dilewati dengan mudah. Marco Morelli mulai menyadari bahwa jarak 1 poin di klasemen bukan sekadar angka kecil. Itu adalah sinyal bahwa seorang rookie Indonesia sudah berdiri tepat di belakangnya. Sementara Maximo Quiles yang memimpin klasemen tentu tidak ingin kejutan seperti Brazil terulang lagi. Pembalap KTM itu dikenal sangat agresif ketika mempertahankan posisi. Ia bukan tipe yang suka memberi ruang. Itulah sebabnya seri Amerika bisa menjadi salah satu balapan paling panas musim ini. Karena di grid Moto3 nanti, ada 3 nama yang membawa ambisi besar. Quiles ingin mempertahankan dominasi, Morelli ingin menjaga posisinya di papan atas, dan Veda datang membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Momentum sejarah, namun tekanan terbesar justru datang dari hal yang sering tidak terlihat oleh kamera, ekspektasi. Setelah podium di Brazil, publik Indonesia langsung membanjiri media sosial dengan dukungan luar biasa. Nama Veda menjadi trending. Video manuvernya ditonton ratusan ribu kali. Banyak yang mulai berbicara tentang kemungkinan kemenangan pertama. Bahkan ada yang sudah berani bermimpi tentang gelar juara dunia. Di satu sisi, dukungan seperti ini adalah energi besar. Namun di sisi lain, ekspektasi juga bisa menjadi beban. Karena setiap pembalap muda pasti pernah mengalami satu fase yang disebut para analis sebagai the reality race. Balapan yang menentukan apakah performa sebelumnya hanyalah kejutan sesaat atau benar-benar mencerminkan kemampuan asli. Dan seri Amerika berpotensi menjadi momen itu bagi Veda. Namun jika melihat cara ia menghadapi tekanan di Brazil, ada satu hal yang membuat banyak pengamat cukup optimistis. Ketenangannya. Veda bukan tipe pembalap yang banyak bicara. Ia tidak terlalu sering membuat pernyataan bombastis, tetapi setiap kali berbicara, kalimatnya selalu sederhana, langsung, dan penuh keyakinan. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik di setiap balapan. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, namun di balik kesederhanaan itu ada filosofi penting. Veda tidak memikirkan terlalu jauh. Ia fokus pada satu hal, balapan berikutnya. Pendekatan seperti ini sering menjadi kunci bagi pembalap muda untuk bertahan di tekanan besar. Karena Moto3 adalah kelas yang paling brutal dalam hal persaingan. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi jatuh hingga 10 peringkat. Dan disinilah keunikan lain dari gaya balap Veda mulai menarik perhatian. Ia bukan hanya agresif, ia juga strategis. Di Brazil kita melihat bagaimana ia tidak terburu-buru menyerang di awal lomba. Ia mempelajari ritme lawan, ia menjaga ban. Dan ketika momen yang tepat datang, barulah ia menyerang dengan presisi tinggi. Strategi seperti ini jarang dimiliki pembalap yang baru menjalani 2 Grand Prix. Biasanya kemampuan membaca balapan seperti ini baru muncul setelah bertahun-tahun pengalaman. Itulah sebabnya beberapa analis Eropa mulai mengangkat satu teori menarik, bahwa Veda mungkin memiliki race intelligence yang jauh di atas rata-rata pembalap seusianya. Kemampuan membaca situasi lintasan, kemampuan menentukan kapan harus menyerang, dan kapan harus menunggu. Jika teori itu benar, maka ancaman yang ia bawa ke Moto3 musim ini bisa menjadi jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Namun tentu saja, dunia balap tidak pernah berjalan tanpa drama. Dan menjelang seri Amerika, satu isu mulai beredar di kalangan media paddock. Isu tentang perhatian dari seorang legenda, Valentino Rossi. Nama itu kembali disebut setelah beberapa jurnalis Italia membahas manuver Veda di Brazil. Beberapa bahkan mengatakan bahwa gaya overtake tersebut mengingatkan mereka pada karakteristik Rossi muda. Tentu saja perbandingan ini masih sangat dini. Rossi adalah 9 kali juara dunia, sementara Veda baru memulai langkahnya.
Namun di dunia motorsport, perhatian dari seorang legenda seringkali membawa dampak besar, bukan hanya bagi pembalap itu sendiri, tetapi juga bagi citra motorsport negaranya. Bayangkan jika suatu hari Rossi benar-benar memberikan komentar terbuka tentang Veda. Itu akan menjadi momen yang sangat simbolis. Seorang ikon terbesar MotoGP mengakui potensi pembalap dari Indonesia. Dan jika hal itu terjadi, cerita ini bisa berkembang jauh lebih besar dari sekadar hasil balapan. Ia bisa menjadi titik balik bagi persepsi dunia terhadap pembalap Asia Tenggara. Namun sebelum semua kemungkinan itu terjadi, Veda masih harus menghadapi satu kenyataan sederhana. Lintasan tidak mengenal reputasi. Lintasan hanya mengenal kecepatan dan keberanian. Di Cota nanti tidak ada podium Brazil, tidak ada sejarah. Semua dimulai dari nol. Lampu merah akan padam, motor-motor akan melesat, dan dalam hitungan detik, 20 lebih pembalap akan bertarung memperebutkan posisi. Di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan besar akan kembali diuji. Apakah Veda Ega Pratama benar-benar siap menjadi penantang serius musim ini? Ataukah Brazil hanyalah prolog dari cerita yang masih penuh misteri? Jawabannya akan segera terlihat. Namun satu hal sudah jelas, setelah 2 seri pertama Moto3 2026, dunia balap motor kini tidak lagi memandang Indonesia dengan cara yang sama, karena dari negara kepulauan itu telah muncul seorang remaja yang berani menantang dominasi lama, dan sekarang ia akan memasuki arena yang lebih besar, arena yang bisa mengubah karier seorang pembalap dalam satu akhir pekan. Moto3 Amerika, tempat di mana mimpi bisa melesat tinggi atau jatuh dalam satu tikungan tajam. Dan bagi Veda Ega Pratama, balapan ini mungkin akan menjadi langkah berikutnya menuju sesuatu yang lebih besar, atau justru awal dari rivalitas baru yang akan mengguncang Moto3 musim 2026. Ketika dunia balap motor bergerak menuju seri Amerika, ada satu hal yang mulai terasa berbeda di padok Moto3. Bukan sekadar tentang persaingan klasemen, bukan hanya tentang duel antara Massimo Quiles dan Marco Morelli, tetapi tentang satu nama baru yang kini semakin sering disebut dalam diskusi para analis, Veda Ega Pratama. Awalnya banyak yang menganggap podium di Brazil hanyalah kejutan sesaat. Hal yang lumrah terjadi di Moto3 karena kelas ini memang dikenal penuh kejutan. Namun setelah para analis mulai menonton ulang seluruh rekaman balapan Brazil secara detail, muncul satu kesimpulan yang cukup mengejutkan. Apa yang dilakukan Veda bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah kombinasi teknik, strategi, dan mentalitas balap yang matang. Beberapa media Eropa bahkan mulai menulis artikel khusus tentangnya. Salah satu jurnalis motorsport Italia menuliskan kalimat yang cukup menarik. Jika pembalap ini mampu menjaga konsistensinya, Moto3 mungkin sedang menyaksikan lahirnya talenta besar dari tempat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun bagi dunia motorsport, pernyataan seperti ini memiliki arti besar, karena selama bertahun-tahun, dominasi di kelas Moto3 hampir selalu datang dari negara-negara Eropa. Spanyol, Italia, dan beberapa negara lain telah lama menjadi pusat pembinaan pembalap muda. Sistem akademi mereka sangat kuat, jalur pembinaan mereka jelas, dan sebagian besar pembalap yang akhirnya naik ke MotoGP berasal dari sistem itu. Namun kemunculan Veda seperti menjadi anomali dalam pola tersebut. Ia datang dari negara yang tidak memiliki tradisi panjang di kejuaraan dunia balap motor. Ia bukan produk akademi besar Eropa. Ia tidak tumbuh di sirkuit-sirkuit legendaris seperti Jerez atau Misano, tetapi justru itulah yang membuat ceritanya terasa semakin menarik. Karena di balik semua keterbatasan itu, ia mampu berdiri sejajar dengan para pembalap yang dibesarkan dalam sistem balap paling kompetitif di dunia. Dan fakta itu mulai membuat beberapa rivalnya sedikit gelisah, terutama dari kubu KTM. Selama beberapa musim terakhir, pabrikan asal Austria itu memang dikenal sangat dominan di kelas Moto3. Motor mereka terkenal cepat di lintasan lurus dan sangat stabil di tikungan. Banyak pembalap top Moto3 menggunakan mesin KTM. Namun di Brazil, satu hal yang cukup mencolok terjadi. Honda yang dibawa Veda justru mampu bersinar di tengah dominasi KTM. Bagi para teknisi dan analis tim rival, ini tentu menjadi perhatian serius. Karena jika seorang rookie mampu memaksimalkan motor Honda hingga menembus podium di tengah tekanan KTM, maka potensi perkembangan berikutnya bisa menjadi sangat berbahaya bagi para pesaing. Dan disinilah cerita Veda mulai memasuki dimensi yang lebih besar. Ia tidak lagi sekadar membawa nama dirinya sendiri. Ia mulai membawa simbol harapan baru bagi Honda Tim Asia. Tim yang selama ini sering dipandang sebagai underdog di Moto3. Namun lewat performa Veda, persepsi itu perlahan berubah. Honda Tim Asia kini memiliki pembalap yang mampu bertarung di barisan depan. Dan bagi rival-rivalnya, ini berarti satu hal.
persaingan musim 2026 bisa menjadi jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Namun di balik semua analisis teknis itu, ada satu aspek lain yang membuat cerita ini semakin kuat, resonansi emosionalnya. Karena bagi Indonesia, keberhasilan Veda bukan hanya sekadar hasil olahraga, ia adalah simbol. Simbol bahwa pembalap dari tanah air bisa benar-benar bersaing di panggung dunia. Selama bertahun-tahun, penggemar balap Indonesia selalu memenuhi tribun sirkuit ketika MotoGP datang ke Mandalika. Bendera merah putih selalu berkibar, sorak-sorai selalu menggema. Namun satu pertanyaan sering muncul, kapan Indonesia benar-benar memiliki pembalap yang bisa bertarung di depan? Sekarang pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Dan menariknya, cerita ini datang dari seorang remaja berusia 17 tahun. Usia yang bagi sebagian besar orang masih identik dengan masa belajar. Namun bagi Veda, usia itu justru menjadi awal dari perjalanan besar. Karena di dunia MotoGP, banyak legenda memulai langkah besarnya di usia yang sangat muda. Valentino Rossi mulai dikenal dunia sejak remaja. Marc Marquez juga mencuri perhatian sejak usia belasan tahun. Dan sekarang, publik Indonesia mulai berani bermimpi. Mungkinkah suatu hari nanti Veda mengikuti jejak para legenda itu? Tentu jalan menuju sana masih sangat panjang. Moto3 hanyalah langkah pertama. Masih ada Moto2, masih ada MotoGP. Setiap level memiliki tekanan yang jauh lebih besar. Namun jika melihat bagaimana Veda menghadapi 2 seri awal musim ini, ada satu kualitas yang membuat banyak orang optimistis. Ia tidak terlihat takut. Ia tidak terlihat gugup menghadapi tekanan besar. Apakah Veda mampu terus menekan para rivalnya di papan atas klasmen? Ataukah tekanan besar akan menjadi ujian yang lebih berat di seri-seri berikutnya? Semua pertanyaan itu akan segera menemukan jawabannya di lintasan. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal lagi, dari sirkuit Brazil hingga padok Moto3 di seluruh dunia, satu nama kini mulai bergema semakin keras, Veda Ega Pratama.